Memahami konteks bisnis global. Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris business, dari kata bushi yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Sedangkan global secara historis berasal dari bahasa Inggris globe, yakni dunia, yang dapat diartikan mendunia. Jadi, bisnis global adalah kegiatan ekspor, impor barang dan jasa oleh dua negara atau lebih. Faktor-faktor pendorong bisnis global. Pertama, ada keterbatasan produksi maupun sumber daya suatu negara. Kedua, keterbatasan teknologi yang dimiliki suatu negara. Ketiga, ada pertimbangan efisiensi dalam memproduksi suatu barang. Keempat, adanya cita-cita go internasional bagi sebuah perusahaan. Lalu ada teori-teori dalam bisnis global, di mana yang pertama ada teori keunggulan komparatif yang menyatakan bahwa sebuah negara harus menjual produk yang dapat diproduksinya secara paling efektif dan efisien kepada negara lain, dan membeli dari negara lain produk yang tidak dapat diproduksinya dengan efektivitas dan efisiensi yang sama. Kedua, ada teori keunggulan absolut menyatakan bahwa jika negara tersebut mempunyai monopoli dalam memproduksi suatu produk tertentu atau mampu memproduksinya secara lebih efisien. Bagaimana cara mengukur perdagangan global? Yang pertama adalah neraca perdagangan. Balance of trade adalah total nilai ekspor sebuah negara dibandingkan dengan impornya yang diukur selama periode waktu tertentu. Neraca perdagangan yang menguntungkan surplus perdagangan terjadi apabila nilai ekspor sebuah negara melampaui impornya. Negara perdagangan yang tidak menguntungkan defisit terjadi ketika nilai impor sebuah negara melampaui nilai ekspornya. Selanjutnya ada neraca pembayaran atau yang disebut balance of payments, adalah perbedaan antara uang yang masuk ke dalam sebuah negara dari ekspor dan uang yang keluar dari negara tersebut untuk impor. Tujuannya adalah untuk selalu membuat lebihnya uang mengalir untuk ke dalam sebuah negara dibandingkan uang yang keluar dari negara tersebut. Strategi menjangkau pasar global. Yang pertama ada pemberian lisensi. Sebuah perusahaan dapat memutuskan untuk bersaing dengan melisensikan atau licensing hak untuk memanufaktur produknya atau menggunakan merek dagangnya kepada perusahaan asing dengan imbalan sejumlah biaya. Lalu melalui lisensi, sebuah organisasi dapat menghasilkan pendapatan tambahan yang sebelumnya tidak dapat dihasilkan dalam pasar dalam negerinya. Lalu yang kedua ada mengekspor. Seiring persaingan global semakin intensif, US Department of Commerce menciptakan ekspor asisten atau EAC. EAC memberikan bantuan ekspor secara langsung dan dukungan keuangan perdagangan untuk bisnis berukuran kecil hingga menengah yang ingin secara langsung mengekspor barang dan jasa. Yang ketiga ada melakukan manufaktur kontrak, melibatkan sebuah perusahaan asing yang memproduksi barang berlabel swasta, yang mana sebuah perusahaan domestik kemudian menempelkan nama merek atau merek dagangnya sendiri ke barang tersebut. Yang terakhir ada pentura bersama dan aliansi strategis internasional. Sebuah pentura bersama adalah hubungan rekanan di mana dua perusahaan atau lebih, seringkali dari negara berbeda. Pentura memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut. 1. Membagi teknologi dan risiko. 2. Membagi keahlian pemasaran dan manajemen. 3. Untuk memasuki pasar. Sedangkan aliansi strategis adalah hubungan rekanan jangka panjang antara dua perusahaan atau lebih yang dibentuk untuk membantu setiap perusahaan membangun keunggulan pasar kompetitif. Lalu ada investasi asing langsung, cabang asing, dan koperasi multinasional.